Oke, nah saya lanjutkan. Ini kita namakan sebagai persamaan Euler untuk gerak tanpa gaya, ya, force free motion. Nah, persamaan Euler ini kita turunkan dari formalisme Euler-Lagrange, ya. Hal yang sama juga sebenarnya kita bisa turunkan dari formalisme Newtonian. Bagaimana caranya? Simple. Kita tahu bahwa torsi N, torsi itu didefinisikan sebagai laju perubahan momentum angular terhadap waktu, ya. Nah, definisinya valid hanya untuk di fixed frame, ya, di kerangka yang inersial. Ini kerangka inersial. Nah, kalau kita mau relasikan atau kita mau tarik hubungan antara DLDT di fixed frame dengan DLDT di, jadi maksudnya gini, ini torsi ini dihitung sebagai laju perubahan momentum angular terhadap waktu di kerangka acuan yang fix. Nah, kalau kita dengan menggunakan pembahasan sebelumnya, motion in non-inertial frame, kita punya relasi bentuk ini di fix dengan bentuk ini di rotating atau di body, ya. Kalau Anda ingat, vektor sembarang, ya, sembarang vektor di kerangka yang fix dapat ditarik relasi dengan vektor yang sama di kerangka yang rotating, atau dalam kasus ini rotating berarti adalah body axis. Plus omega cross vektor yang bersangkutan. Ya. Dan maka di sini ini adalah n, ya kan? Maka di sini n adalah DLDT dievaluasi di body omega cross L. Ini adalah persamaan vektor. Kalau saya ambil aksesnya, kalau saya ambil misalnya komponennya komponen 3, X3, ya, maka ini menjadi N3 sama dengan di sini adalah L3 dot plus, nah ini adalah komponen Z atau komponen 3 dari omega cross L. Anda bisa cek bahwa ini hasilnya adalah omega 1 L2 min omega 2 L1. Ya kan? Ini kalau saya ambil X3. Nah, L3 itu apa? Ya, kita ambil, karena kita mengambil X3 ini berhimpit dengan principal axis, maka L3 dapat ditulis sebagai I3 omega 3, ya kan? Plus ini sama. Ya, sehingga kalau saya langsung turunkan, saya hapus, saya taruh di sini aja, ya. Maka ini menjadi N3 sama dengan I3 omega 3 dot plus, oke, ini perlu saya perjelas, ya. Di sininya adalah omega 1 L2 adalah I2 omega 2, L1 adalah I1 omega 1, ya kan? Ya, maka ini menjadi I2 dikurang I1 atau saya ambil I1 min I2 jadi minus di sini dari omega 1 omega 2. Ya kan, ini sama seperti ini. Artinya apa? Artinya ketika dalam kondisi tidak ada torsi, tidak ada force, tidak ada gaya, maka tidak ada torsi, ya kan? Tidak ada gaya, maka tidak ada torsi, maka ruas kirinya 0. Sehingga saya dapatkan hasil yang sama. Nah, kalau saya mengambil aksisnya selain X3 yang berhimpit sebagai principal axis, misalnya X2, ya,
berarti di sini adalah I2 omega 2. Di sini menjadi komponen dari cross product omega dan L arah Y, ya kan? Jadi di sini adalah omega 3 L1 min omega 1 L3. Anda akan dapatkan seperti ini dan seperti ini. Ini bisa dicek langsung ya. Oke, jadi artinya apa? Artinya persamaan Euler ini dapat diturunkan baik dari dengan menggunakan sudut Euler dari Euler-Lagrange maupun tanpa menggunakan sudut Euler sama sekali, ya kan? Ini formalisme tanpa sudut Euler sama sekali, tapi dengan Newtonian. Oke. Baik. Saya rasa sebenarnya materi masih banyak, masih cukup banyak. Artinya kita bisa masuk ke pembahasan mengenai spinning top, gitu ya. Tapi saya akan jadikan itu sebagai bahasan, sebagai materi untuk Anda pelajari, dibaca ya. Saya akan keluarkan itu dalam ujian, tapi itu sebagai materi bacaan. Tolong dipelajari dan dipahami. Baik, saya rasa saya bisa selesaikan materi rigid body ini. Seperti biasa saya akan berikan PR.
Oke, problem ini saya ambil dari buku Marion. Anda bisa cek juga. Nomor 1, calculate the moments of inertia I, ketiga I1, I2, I3 untuk homogeneous sphere of radius R and mass M, and homogeneous ellipsoid of mass M and axis length 2A greater than 2B greater than 2C. Oke. ABC ini adalah istilahnya kalau di elips itu status rectum ya, AB. Nah, karena ini ellipsoid maka ada C-nya juga, 3 dimensi. Nah, yang kedua, saya punya bola biliar dengan jari-jari R. Saya kalau biliar tadi kan disodok gitu ya. Nah, find the height at which a billiard ball should be struck so that it rolls without initial slipping. Jadi tentukan ketinggian dari atas meja ya. Ketinggian titik saya menyodok bola biliar ini, sehingga bola biliar ini bisa bergulir tanpa slipping, without slip, ya, tanpa slip. Anda bisa membedakan kan antara menggelinding dan translasi. Translasi tanpa rotasi ini slip, atau rotasi tanpa translasi itu slip. Ya. Tapi menggelinding itu berarti ada rotasi dan translasi. Tentukan ketinggian optimumnya. Oke, ini saja. Dengan demikian maka saya akhiri kuliah PJJ Mekanika Klasik ini. Terima kasih atas atensinya. Kita bertemu di UAS. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.